Kaban bongkar fakta, kebijakan lingkungan tak punya arah. Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban membongkar kegagalan pengelolaan lingkungan di seminar series program Doktor Ilmu Politik FISIP UNAS yang digelar Selasa 28 Juli 2026 di Menara UNAS, Ragunan, Jakarta Selatan. Diskusi bertema perspektif kritis membedah arah kebijakan pemerintahan Prabowo menanggulangi kehancuran lingkungan ini menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhuri Hidayat sebagai keynote speaker. Dalam paparannya, Kaban mengungkap angka yang paling menohok. Di era saat dia menjabat sebagai Menhut, dari 130 juta hektar kawasan hutan, kini tersisa hanya tinggal 10 juta hektar saja. Yang 20 juta hektar itu jadi apa? Tantang Kaban. Seisi ruangan pun tidak ada yang mampu menjawab. Kaban juga membedah pengambil alihan kawasan sawit ilegal sekitar 6 juta hektar oleh Agrinas dengan produktivitas minimal 1 ton per hektar per bulan. Dari 4 juta hektar saja potensi produksi bisa tembus 4 miliar kilogram. Tapi yang masuk APBN tak sampai 3 triliun. Parahnya lagi, negara kini mengelola sawit di kawasan yang seharusnya dilarang. Ini kontradiksi, tegasnya. Soal Jawa Barat, hulu langsung Jakarta, ia lebih tajam lagi. Tutupan hutan seharusnya minimal 30%, kini tinggal 17-18%. Dan butuh penyelamatan 250.000 hektar kawasan lindung. Sampai hari ini, saya tidak melihat ada ikhtiar di sana, ungkap Kaban. Ironisnya, masih ada rencana pengurangan hutan 1 juta hektar yang disebutnya Logas sebagai malapetaka lingkungan. Kaban membandingkan dengan eranya sendiri saat kejahatan illegal logging berhasil ditekan dari 3.800 kasus ke sekitar 300-an hingga diapresiasi oleh UNEP. Bukti bahwa penindakan tegas itu mungkin kalau ada kemauan politik. Ia juga menyentil paradok besar. Indonesia, pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia dan sebelum 2015 bukan penyumbang emisi. Kini justru masuk daftar penyumbang emisi global. Di tengah stok gas rumah kaca dunia yang sudah 51 miliar ton dan ancaman kenaikan muka laut hingga 40 meter. Menutup paparannya, Kaban mengingatkan sisa waktu masa pemerintahan hanya tinggal 3 kali 365 hari saja. Mari kita tonton sampai Oktober dan Desember apa yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pungkasnya. Berikut liputan lengkap paparan MS Kaban. Tema lingkungan dari beberapa ahli yang ada di sini juga yang seperti kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, tapi jangan sampai pada pemanfaatan sumber daya alam itu justru merusak lingkungan. Jadi tidak seperti adanya tuntutan bahwa negara sumber daya alam tapi lingkungannya rusak. Oke, kita sambut narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. H.J. MS Kaban MSI. Kita beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih pada seluruh jajaran Universitas Nasional, Pak Rektor, Pak Dekan, para guru besar, para program studi, moderator, dan para mahasiswa yang hadir pada acara diskusi ini. Saya tadi tidak dikait-kaitkan dengan UNAS. Karena saya pun ngajar di UNAS sejak tahun 81. Tahun 81 saya sudah ngajar di UNAS
Alhamdulillah mahasiswa saya yang di UNAS sudah jadi profesor, salah satu di antaranya adalah Dr. Teddy Masa. Lihatlah semua yang berhubungan dengan non-timbernya. Jadi ketika orang mengeksploitasi timber, dia mengabaikan non-timber, padahal nilai non-timber itu juga tidak kalah dibandingkan dengan timber. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat ya apa yang terjadi dengan pemanasan global hari ini. Ya, ini sekarang sudah bulan Juli menjelang Agustus. Mari kita tonton. Mari kita ikutin kira-kira sampai Oktober dan Desember. Apa yang terjadi terhadap kondisi di sekitar sepanjang Nusantara, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa saya mengambil sorotan itu? Karena kita sangat tidak disiplin. Ya, kita sangat tidak disiplin dengan apa yang sudah menjadi perintah. Contoh, ruang terbuka hijau. Ada Jakarta. Ruang terbuka hijau itu nggak sampai 10%. Tiap hari berapa juta liter ya, BBM yang dibakar dengan kendaraan-kendaraan itu yang naik ke atmosfer. Nah, kemudian bagaimana kondisi ruang yang ada di Jawa Barat, yang dia merupakan hulu dari Jakarta? Kita bisa lihat bagaimana hari ini terjadi intervensi limbah B3 di dalam cara berpikir pengambil kebijakan. Ini orang-orang lingkungan masih paham tuh limbah B3. Tapi bagaimana hari ini limbah B3 itu mengintervensi pengambil keputusan. Nah, tapi B3 yang saya pahami itu adalah karena semuanya adalah bisnis. Jadi itu semua tuh masuk. Ya, apa saja. Ya, jadi coba bayangkan Jawa Barat yang menurut, ya saya mungkin terlalu fanatik atau terlalu kaku ya. Nah, bagaimana Jawa Barat yang seharusnya luas daratan dengan kawasan hutan itu minimal 30%, tapi faktanya sekarangnya tinggal 17-18%. Ini artinya apa? Potensi ya, yang 17-18% itu kalau tidak ada intervensi yang signifikan dalam menyelamatkan seluruh kawasan yang ada di Jawa Barat, itu berat. Paling tidak dalam catatan saya, dalam tempo 5-6 tahun ke depan, kalau Jawa Barat itu mau diselamatkan, yang berdampak ke DKI dan sebagainya, paling tidak 250.000 hektar kawasan hutan lindung itu harus dilakukan sebuah langkah-langkah yang signifikan. Nah, sampai hari ini saya tidak melihat itu. Sampai hari ini saya tidak melihat ada ikhtiar di sana. Apa dampaknya? Pemanasan global itu yang jelas menaikkan temperatur. Ya, menaikkan temperatur. Naiknya temperatur, kita sudah semua dapat informasi bagaimana para panel internasional melakukan riset mulai pencairan kutub, salju-salju di kutub. Dan untuk Indonesia, coba lihat hari ini bagaimana puncak Kartens. Coba lihat puncak Kartens. Dulu puncak Kartens itu masih putih, sekarang sudah berubah. Nah, bukan tidak mungkin suatu saat itu mencair. Ketika itu mencair, terjadi kenaikan permukaan air laut, dan diduga untuk Indonesia kenaikan itu hampir 40 meter. Jadi ketika terjadi pencairan itu, maka permukaan air laut di Indonesia akan naik 40 meter, dan Bali itu termasuk salah satu daerah yang mungkin mengalami itu. Dan hari ini dari 17.000 sekian pulau, sudah berapa ratus pulau-pulau Indonesia yang tenggelam dengan naiknya permukaan air laut. Kemudian dampak terhadap air bersih. Dengan penggurunan yang terjadi itu air bersih. Jadi ini semua saya katakanlah dampak. Nah,
Jadi pertanyaannya, apa arah kebijakan yang dilakukan untuk waktu yang tersisa sekarang ini 3 kali 365 hari? Apa yang bisa dilakukan? Nah, terutama itu tadi untuk Jawa Barat saja ya. Kenapa saya menyoroti Jawa Barat ini? Karena dia langsung ke Jakarta. Bagaimana sungai-sungai yang semakin hari semakin dangkal, dan bagaimana biodiversity-nya. Kemudian yang saya habis pikir 10 tahun terakhir ini, saudara-saudara sekalian, jadi pada waktu saya diberi amanah di kehutanan, itu luas kawasan hutan itu dibilang 137 juta hektar. 137 juta hektar. Mau taman nasional, hutan produksi, hutan lindung, ya. Tapi 10 tahun terakhir ini, itu hanya tinggal 110 juta hektar. Pertanyaannya, yang 20 juta hektar itu jadi apa? Jadi yang 20 juta hektar itu jadi apa? Lalu ada langkah gerakan ya untuk mengambil alih kawasan-kawasan hutan yang ditanami sawit. Ya kan? Katanya itu hampir 6 juta hektar, katakan 4 juta. Hitungan saya, 4 juta hektar itu minimal 1 hektar 1 ton. Berapa? Karena saya nanam sawit. Jadi kalau cerita sawit, insya Allah apa? Jadi minimal 1 hektar 1 ton. Jadi kalau 4 juta 1 bulan, itu paling tidak 4 miliar kilogram. Ya. Pertanyaannya, dengan rendemen 15-20% CPO-nya, lalu sekarang yang masuk ke APBN berapa? Laporan Agriras, ternyata nggak sampai 3 triliun. Lalu pertanyaan, kemana itu? Nah ini kalau cerita hitung-hitungan ekonomi, ya. Jadi kemudian dengan diambil alihnya kawasan sawit yang tadi itu diserahkan ke Agrinas, berarti negara mengelola kawasan, mengelola sawit di dalam kawasan yang seharusnya dilarang, yang tidak boleh. Kan jadi kontradiksi. Nah, jadi ini sebagai sebuah catatan evaluasi kita, bagaimana kita ke depan. Nah, kita paham bahwa untuk negara tropis seperti Indonesia ini, kontribusi kita itu, kita kan sebagai negara yang dikatakan nomor 3 terluas kawasan hutannya di dunia. Sampai tahun 2015-2014 itu kita tidak termasuk penyumbang emisi. Nah, nanti saya minta konfirmasi dengan para ahli teman-teman, karena mungkin informasi saya kurang akurat. Kenapa sekarang Indonesia menjadi penyumbang emisi? Apa yang terjadi? Kenapa Indonesia sekarang menjadi penyumbang emisi, sementara kita memiliki kawasan hutan yang sangat luas? Ketika kita lakukan gerakan-gerakan penanaman pada waktu itu, yang melibatkan seluruh kalangan kampus. Nah ini juga para mahasiswa-mahasiswa, ya kan? Ada nggak mahasiswa-mahasiswa kita yang tertarik untuk mengelola kawasan hutan? Jarang. Pertanyaannya kenapa? Nah itulah yang saya juga merasa heran. Kenapa kalangan aktivis mahasiswa-mahasiswa tidak tertarik mengelola kawasan hutan? Ketertarikan mengusahakan kawasan hutan. Seperti sekarang misalnya, coba Bapak-bapak, ini masih gencar kawasan hutan Jawa Barat, tadi saya katakan tinggal 17-18%. Lalu sekarang kawasan perhutani itu mau dikurangi 1 juta hektar. Kebayang nggak malapetaka lingkungan yang akan dihadapi? Ini kita melihat, maka arahnya ke arah kebijakan itu kemana? Ada 8 hasta cita, ya kan? Nah, 8 hasta cita itu kita sebetulnya mau fokus ke yang mana? Yang mau dibangun itu yang bisa meminimais kerusakan lingkungan dengan kondisi kita hari ini. Jadi maksudnya saya bicara dengan kondisi hari ini. Ya. Tadi Pak Menteri sudah menunjuk apa? Dengan pertanyaan tadi masalah yang ilegal. Masa ilegal bertahun-tahun? Dua. Saya ajak tuh Panglima Kapolri, ya. Saya ajak masuk ke dalam kawasan hutan. Ya. Kami sengaja naik perahu, speedboat,
ya, lewat pos-pos dan melihat bagaimana banyak kayu-kayu bergelimpangan. Nah, terus waktu itu Pak Tanto dengan Pak Bambang Hendarso juga jadi peserta. Pak Tanto bilang, loh kok bisa lolos ya? Padahal itu lewat semua tuh, pos-pos tuh. Saya bilang ini ada bacaannya Pak. Bacaan apa maksudnya? Iya, biasanya orang ngaji surat Yasin. Ini surat Al-Fulus. Nah, tapi karena kompak mulai dari Panglima, Kapolri, semua kompak satu bahasa. Dari 3.800 kejahatan, waktu itu bisa drop sampai sekitar 300-an. Dan itu yang kemudian kita mendapat apresiasi dari UNEP, United Nations Empowerment Program. Nah, jadi dunia tuh menyorot. Tadi Pak Farudin nih, beliau ini lama aktif di lembaga LSM, pas ngobrol langsung nyambung. Ya. Nah, bagaimana misalnya ketika saya diskusi dengan World Bank, hutan tanaman itu harus dikasih pinjaman. Karena seluruh kawasan hutan kita yang hari ini ada kayu pinus, itu semua hutan Bank Dunia. Jadi semua kayu pinus yang ada sekarang di kawasan hutan Jawa, itu adalah hutang yang diberikan sejak zaman Pak Harto. Nah, saya minta waktu Bank Dunia, tolong bikin satu skim kredit supaya masyarakat, ya, hutan tanaman rakyat, masyarakat, hutan masyarakat, banyaklah istilah-istilah itu yang terjadi semacam anomali. Katanya itu adalah program agroforestry, nah, ya kan? Jadi memanfaatkan kawasan hutan dengan kegiatan agro, kemudian forest. Apa yang terjadi? Agronya nggak produktif, forestnya rusak. Nah, jadi waktu itu saya ke Bank Dunia minta, keluarkan dong skim kredit. Tapi saya minta kreditnya tidak pakai bunga. Saya minta waktu bagi hasil. Karena saya hitung, kalau tanaman Indonesia ini kan menarik, ya, para pasma. Indonesia sangat menarik. Finland, dia punya 27 juta hektar. 27 juta hektar. Begitu dia tanam tahun 2020, dia bisa panen tahun 2080. Jadi lamanya 60 tahun. Di Indonesia banyak jenis tanaman yang ditanam 6 tahun itu panen. Yang disebut dengan fast growing species. Nah, jadi ini maksud saya, sebenarnya kita tuh banyak. Nah, cuman arahnya kemana? Gitu. Arahnya kemana? Apa yang mau kita kejar? Ya, untuk, ya kalau saya selalu dalam beberapa minggu ini mengatakan PS08, waktu tersisa hanya 3 kali 365 hari, apa yang mau dibuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.